Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kembali lagi bersama saya di channel Santri Setia Hati. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya dalam hal menyortir. Banyak orang itu bilang kayak gini, "Bang, saya tuh miara 5.000 bibit, tapi kok pas saya panen cuma 3.000 ya, kok cuma sisanya 2.000 ya." Nah, itu kesalahannya. Kenapa? Karena nggak disortir. Pengen tahu betapa pentingnya menyortir? Kita simak berikut ini. Jeng 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 jeng. Oke pemirsa, sekarang kita akan ngomongin tentang pentingnya dalam menyortir. Tapi kalau yang bibit awal masuk kolom, contoh nih kita punya kolom diameter 3. Diameter 3 itu bisa diisi dengan 5.000 bibit yang ukurannya 78. Yang diameter 3 tuh diisi bibit, yang 78 muat 5.000 ekor. Kita kasih makan hari per hari. Nah, setiap minggu harus disortir. Paling minimal itu, kalau minimal tuh 2 minggu sortir. Tapi kalau biar nggak takut ikannya hilang gitu, seminggu sekali sortir. Buat apa sih kok disortir? Kan sama aja nanti ikannya gede-gede juga. Iya, emang gede-gede juga ikannya. Cuma sortir itu pentingnya buat memisahkan. Kalau disortir tuh kita akan tahu nih ukuran berapa. Ini buat apa? Intinya kalau sortir tuh kita tahu ukuran. Kalau yang seminggu kita sortir tuh pasti ada ukuran yang berbeda-beda. Kalau kolom yang nggak disortir, nanti bakalan ada yang kecil, ada yang gede, ada yang sedang, pokoknya campur intinya. Nanti yang kecil juga dimakan sama yang gede tambah gede, yang kecil tambah kecil. Karena ketika kita ngasih makan ke kolom yang nggak disortir, yang makan cuma yang gede. Kok bisa gitu bang? Iya, karena ketika yang kecil pengen makan langsung dipodi sama yang gede, yang gede. Intinya setiap minggu sekali itu harus disortir. Makanya kalau bagi orang pemula, minimal kolom yang harus dibuat 3 kolam. Kolam yang pertama itu buat isi 5.000 ekor ukuran 78. Setiap seminggu ikannya itu dibagi 2. Yang tadinya ukurannya 78, 5.000 per kolom, ketika disortir dijadikan 2.500 per kolom. Jadi seminggu tuh udah dipakai 2 kolom, 2.500 per kolom sama 2.500 per kolom. Nunggu lagi kalau lagi males gitu, kalau lagi males per minggu nggak apa-apa 2 minggu, cuman harus sortir. Kalau nggak disortir ya habis sendiri nanti ikannya. Nah, habis itu ketika udah dibagi dua ukuran, yang ukuran kecil sama yang ukuran gede, yang 2,5, ntar 2 minggu lagi disortir menjadi 3 kolam. Isinya berapa? Isinya 1.500 atau berapa, intinya dikurangin dari yang 2.500, dikurangin sesuai ukuran. Kalau ukurannya yang konsumsi lebih banyak jadi 1 kolam. Kalau sedikit dipisahinnya di kolam yang lain aja yang kecil. Nah, jadi dalam hal menyortir itu wajib. Fungsinya yaitu yang pertama biar nggak ada kanibal di kolam kita, biar nggak ada kanibal, biar yang gede nggak makan yang kecil, biar ketika pas kita ngasih makan nggak berebutan gitu, masa yang gede doang yang makan, yang kecil kagak makan. Nah, itu fungsinya. Oke saudaraku, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila video ini bermanfaat, kasih jempol, jangan kasih jempol kaki, kasih jempol tangan. Memberi video yang berbagi informasi akurat untuk hidup yang lebih bermanfaat.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kalau kemarin kita membahas tentang lele sakit harus dikasih ini itu segala macam, dan sebelumnya harus dipuasain dulu. Sebelum kita dikasih obat harus dipuasain dulu. Terus ada orang yang bertanya, apa alasannya harus dipuasain dulu? Ini jawabannya. Jadi begini saudaraku, ketika lele itu nafsu makannya berkurang, ketika dia sakit, nafsu makannya pasti akan berkurang. Kita kasih makan banyak, sedikit, tetap nggak dimakan. Kita punya kolam nih, kolam lebar, luas, ikan lagi sakit. Kita lemparin makan, kita kasih makan, dia nggak bakal mau makan, karena dia sedang sakit. Dia akan nafsu makan berkurang. Solusinya adalah yang pertama, kemarin harus dikuasain dulu 1 hari. Satu hari baru kita kasih obat-obat segala macam yang kemarin diterangkan itu. Nah, hari ini yang mau saya bahas adalah kenapa kok alasannya harus dikuasain dulu. Kenapa kok nggak kita racik obatnya terus langsung kita kasihin, atau kita bungkus ke pakan terus langsung kita kasih makan ke ikan. Kenapa nggak langsung seperti itu? Kenapa harus dipuasakan dulu? Karena begini saudaraku, ketika ikan sakit tentunya nggak bakal mau makan dong. Kita ketika sakit aja nggak nafsu makan, males makan, bener nggak? Bener. Jadi ketika ikan itu nggak mau makan, jangan kita paksakan untuk makan. Kita puasakan dulu selama 1 hari. Setelah kita puasakan selama 1 hari, baru di hari berikutnya si ikan lele itu akan merasa lapar. Jadi kalau dia sudah lapar, apapun pasti akan dia makan. Walaupun dia dalam keadaan sakit ya, karena perutnya udah sangat lapar, pasti akan dimakan. Nah, di hari berikutnya setelah dipuasakan itu, baru kita racik obat-obatan, kita bibis bareng sama pakannya. Setelah kita diamkan beberapa menit, baru lemparkan ke kolam ikan. Nah, di situ barulah si lele mau makan bersama dengan kandungan obat-obatan itu, karena sudah dibibis dengan pakan, jadi pakan itu juga sudah mengandung obat. Begitu saudaraku. Oke, cukup sekian. Apabila merasa video ini bermanfaat, klik jempol. Apabila tidak, abaikan. Berbagi informasi akurat untuk hidup lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hari ini kita berada di